Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Mandala, NIM 18 10 20 10 81. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal 4C. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu video yang menjelaskan tentang telaah kurikulum dalam memenuhi tugas UAS telaah kurikulum PAI. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan apa itu telaah kurikulum. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan kurikulum adalah suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara kependidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi, dalam dua pengertian tersebut, saya menyimpulkan bahwa telaah kurikulum ialah suatu penyelidikan, kajian, pemeriksaan tentang suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan secara sistemik atas dasar-dasar norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 4 komponen utama, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi, 3. Strategi pembelajaran, dan 4. Evaluasi. Komponen-komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama yaitu tujuan. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, hampir setiap negara telah mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungannya masing-masing. Kendati demikian, dalam hal menentukan tujuan pendidikan pada dasarnya adalah memiliki esensi yang sama. Baiklah, yang kedua ada materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik atau perennialisme atau esensialisme dan eksistensialisme, penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Baik, kemudian ada strategi pembelajaran. Apabila yang menjadi tujuan pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual, sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang akan dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimasukkan untuk memeriksa tingkat kecapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimasukkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan, dan program. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang saya pahami tentang telaah kurikulum. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum kurikulum yaitu sebagai penyedia dan pengembang individu peserta didik. Sedangkan fungsi khusus kurikulum pertama yaitu fungsi preventif, dimaksudkan agar guru terhindar dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, fungsi korektif, sebagai rambu-rambu yang harus dipedomi dalam membentulkan pelaksanaan yang menyimpang dari kurikulum. Yang ketiga ada konstruktif, memberikan arah yang benar bagi peserta atau pelaksanaan
pendidikan dalam mengembangkan pelaksanaannya, asalkan arah pengembangannya mengacu pada kurikulum yang berlaku. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai telaah kurikulum dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.